menyaksikan Tiga permata. Apakah itu tiga permata? Agama Buddha dibangun berdasarkan tiga pilar utama yang dikenal sebagai Triratna atau Tiratana. Secara harfiah, dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Pali, Tri atau Ti berarti tiga dan Ratna atau Ratana berarti permata atau mestika. Jadi, Triratna atau Tiratana berarti tiga permata atau tiga mestika. Apakah ketiga permata itu? Ketiga permata itu adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mereka diibaratkan sebagai permata karena mereka mempunyai makna yang sangat berharga bagi umat Buddha. Buddha, siapakah itu Buddha? Buddha itu adalah sosok yang cerdas sepenuhnya karena ia telah menyadari kebenaran, mengetahui, dan melihat sebagaimana adanya. Ia telah bebas dari ketamakan, kebencian, dan keliru tahuan. Dengan melalui kebijaksanaan Buddha yang sempurna, ia mengetahui apa yang baik dan mana tidak baik bagi tiap orang. Karena luasnya itu, ia menunjukkan kita agar kita jalan menuju kebahagiaan sejati. Kata Buddha itu sebenarnya juga bukan nama seseorang, tetapi Buddha itu artinya yang sadar. Buddha itu adalah gelar atau sebutan untuk seseorang yang telah mencapai pencerahan sempurna. Seperti misalnya Pangeran Siddhartha Gautama. Dia sudah mencapai perangan sempurna atau kecerahan sempurna sehingga beliau dapat disebut sebagai Buddha Gautama. Jadi setelah penjelasan tentang siapa itu Buddha, sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis Buddha. Jadi jenis-jenis Buddha itu ada tiga. Yang pertama yaitu Sama Sambuddha. Sama Sambuddha itu Buddha yang mencapai kecerahan dengan upaya sendiri tanpa bantuan oleh guru. Dan dia juga dapat mengajarkan Dhamma kepada semua makhluk. Lalu yang kedua yaitu Pacceka Buddha. Sama seperti yang pertama, Buddha mencapai kecerahan dengan upaya sendiri tanpa bantuan guru, tapi dia tidak bisa mengajarkan Dhamma. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu Sawaka Buddha. Buddha yang mencapai kecerahan setelah belajar dari Sama Sambuddha. Sifat Buddha. Seorang Buddha pasti mempunyai keistimewaan. Salah satunya adalah sifatnya. Berikut ini adalah 9 sifat istimewa yang hanya dimiliki oleh para Buddha. Yang pertama, Maha Suci atau Arahang. Artinya manusia suci yang terbebas dari kekotoran batin. Buddha disebut Maha Suci karena tidak lagi memiliki ketamakan atau loba, kebencian atau dosa, dan kekeliruan atau moha. Dengan demikian, artinya Buddha sudah mengakhiri duka dan sudah mencapai nibbana. Yang kedua, cerah sempurna sejati atau Sama Sambuddho. Artinya manusia yang mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Buddha memiliki sifat ini karena Buddha merealisasikan kecerahan sempurna dengan usahanya sendiri, tanpa bantuan makhluk lain. Dan Buddha mampu mengajarkan Dhamma kepada orang lain. Yang ketiga, sempurna pengetahuan dan perilaku atau Wijacarana Sampano. Artinya manusia yang mempunyai pengetahuan sempurna dan tindakannya juga sempurna. Buddha memiliki sifat ini karena Buddha telah menemukan pengetahuan tentang 4 kebenaran mulia, yakni awal duka, sebab duka, akhir duka, dan jalan menuju akhir duka. Serta Buddha berperilaku sesuai pengetahuannya. Yang keempat, penuntas jalan atau Sugato. Artinya yang terbahagia. Buddha telah sempurna menuntaskan jalan menuju akhir duka, yaitu jalan Arya 8 faktor. Jalan Arya 8 faktor tersebut terdiri dari pengertian benar, pemikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Yang kelima, pengenal dunia atau Lokawidu. Artinya mengetahui dengan sempurna keadaan setiap alam. Buddha memiliki sifat ini karena Buddha mengetahui segenap semesta, mampu melihat seluruh alam kehidupan, mengerti segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, dan juga mengenal segala sesuatu yang terjadi di dalam badan dan batinnya. Yang keenam, pemandu tiada tara bagi makhluk yang menerima, atau Anuttaro Purisa Dhamma Sarati. Artinya pembimbing umat manusia yang tidak ada bandingnya. Buddha memiliki sifat ini karena Buddha mengetahui sifat dan kesiapan tiap orang untuk mencerap ajarannya. Dan Buddha mampu mengajarkan tiap orang dengan sangat jitu. Yang ketujuh, guru para dewa dan manusia atau Sata Dewa Manusanam. Buddha adalah guru bagi semua makhluk, baik raksasa, manusia, dewa, hingga para Brahma. Di alam manusia,
Buddha bahkan menjadi guru bagi para raja hingga pengemis. Yang kedelapan, sadar atau Buddha. Buddha artinya yang sadar. Buddha memiliki sifat ini karena Buddha sudah benar-benar cerah dan selalu sadar. Beliau telah merealisasikan nibbana dan tak tertipu lagi oleh kegelapan batin. Sifat terakhir atau sifat kesembilan, penuh berkah atau bagawa, artinya yang patut dimuliakan atau dijunjung. Karena kesucian dan kemampuan Buddha yang sungguh luar biasa inilah, Buddha sangat dihormati dan dimuliakan oleh semua makhluk. Kemampuan Buddha. Seorang Buddha memiliki banyak sekali kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Berikut 6 kemampuan istimewa Buddha. Yang pertama, mengganda diri, menembus, menghilang, melayang, pindah alam. Yang kedua, telinga sakti. Yang ketiga, mata sakti. Yang keempat, mengetahui pikiran makhluk lain. Yang kelima, melihat kehidupan masa lampau makhluk. Yang keenam, memusnahkan kotoran batin. Dari keenam kemampuan tersebut, kemampuan keenam merupakan kemampuan yang paling penting, yaitu memusnahkan kotoran batin hingga terbebas dari ketamakan, kebencian, dan kekelirutahuan. Dengan terbebas dari ketamakan, kebencian, dan kekelirutahuan, artinya Buddha telah mengakhiri penderitaan atau duka. Dengan demikian, artinya Buddha telah merealisasikan nibbana. Dhamma adalah ajaran Buddha yang membawa kita kepada kebahagiaan tertinggi, yaitu nibbana. Dhamma itu indah pada awalnya, tengahnya, maupun akhirnya. Indah pada awalnya bermakna ketika kita mempelajari dan mendengarkan Dhamma, perasaan kita akan lebih bahagia dan ingin menjalankan Dhamma. Indah pada tengahnya bermakna ketika kita menjalankan Dhamma, perasaan kita lebih bahagia. Dan indah pada akhirnya bermakna setelah kita menjalankan Dhamma, Dhamma akan membawa manfaat dan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Ada beberapa sifat Dhamma. Yang pertama adalah dibabarkan dengan baik oleh Bhagawa, Swakato Bhagawata Dhammo. Buddha telah mengajarkan Dhamma dengan sangat sempurna, dengan penjelasan yang sangat terperinci. Yang kedua adalah terlihat di dunia ini, Sanditiko. Semua fenomena adalah Dhamma. Dhamma ada di mana-mana. Jika kita percaya akan kebenaran Dhamma, maka Dhamma akan terlihat amat jelas, sehingga dapat dikatakan berada sangat dekat dengan kita. Yang ketiga adalah tak bersela waktu, akaliko. Dhamma ajaran Buddha akan selalu menjadi kebenaran di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Yang keempat adalah mengundang untuk ditebusi, ehipasiko. Buddha tidak akan pernah menyuruh kita untuk percaya ajarannya begitu saja, tetapi Buddha mengundang kita untuk memeriksa dan membuktikan ajarannya. Yang kelima adalah memandu, opanaiko. Dhamma layak dilaksanakan karena menuntun batin ke arah keterbebasan. Yang keenam, dipahami masing-masing oleh para bijak, pacatang weditabo wituhi. Dapat diselami, dipelajari, dan dijalankan oleh para bijak. Manfaat mendengarkan Dhamma. Terdapat 5 manfaat mendengarkan Dhamma yang dijelaskan di dalam Anguttara Nikaya 3, 248, yaitu 1. Kita akan mengetahui hal-hal yang belum diketahui dan mendapatkan pengetahuan Dhamma yang baru. Yang kedua, kita akan lebih memahami jelas hal-hal yang pernah diketahui. Ketika kita pernah mendengar suatu hal tetapi belum jelas, saat kita dengar kembali pastinya akan menjadi lebih jelas. Yang ketiga, menghilangkan keraguan kita, sementara keyakinan kita akan semakin bertambah. Yang keempat, kita dapat memberikan dan memiliki pengertian yang benar. Sebagai umat Buddha, kita diajarkan untuk memiliki pengertian yang benar. Dan yang terakhir, kelima adalah membuat batin kita cerah dan bahagia. Dengan mendengarkan Dhamma, pikiran kita akan jauh lebih tenang. Tahapan belajar Dhamma. Untuk dapat mengerti Dhamma dengan benar, maka kita harus melakukan 3 tahapan dalam mempelajari Dhamma. Yang pertama adalah studi atau pariyati Dhamma. Studi berarti mempelajari teori-teori Dhamma. Teori tersebut dapat dipelajari dengan membaca kitab suci Tipitaka dengan tekun. Jika diibaratkan,
Mempelajari teori Dhamma seperti membaca peta yang akan dipakai untuk menelusuri jalan agar tidak tersesat. Yang kedua adalah aksi atau pati-pati Dhamma. Aksi berarti menjalani atau mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari tentang Dhamma. Dhamma tidak membawa manfaat jika hanya dibaca namun tidak dijalani. Jika diibaratkan, saat kita sudah menghafal semua isi peta namun tidak melakukan perjalanannya, kita tidak akan pernah tahu tempat yang dikunjungi yang ditunjukkan oleh peta tersebut. Yang ketiga adalah meditasi atau Pativeda Dhamma. Meditasi dilakukan untuk menganalisa dan merealisasi Dhamma, mencapai kesucian setelah melaksanakannya. Jika diibaratkan, saat kita sudah mahir dalam membaca peta dan melakukan perjalanan berdasarkan peta, maka kita akan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Menjalani Dhamma tanpa mempelajarinya dahulu itu seperti mencari harta karun tanpa petunjuk yang jelas dan dapat membahayakan. Begitupun sebaliknya. Jadi, mempelajari teori dan menjalani Dhamma harus dilakukan secara seimbang agar bisa mencapai suatu hasil. Sangha itu artinya persamuhan. Persamuhan yang dimaksudkan ini adalah tempat bersamuhnya para biku ataupun bikuni yang telah melepas segala sesuatu yang sifatnya keduniawian. Dan sangha ini biasanya dikenal dengan sebutan sangha monastik. Nah, sangha ini nggak cuma isinya biku ataupun bikuni, melainkan juga terdapat juga yang namanya upasaka dan upasika, atau biasa juga disebut sebagai perumah tangga yang berhimpun untuk mempelajari dan menjalani ajaran Dharma. Dan menurut sejarahnya, sangha ini pertama kali dibentuk oleh Buddha pada tahun 589 sebelum Masehi di Taman Rusa Isipatana atau tepatnya di Varanasi, dan terbentuknya sangha ini bertepatan dengan Buddha memutar roda Dhamma pertama kali. Biku dan bikuni ini sangat dihormati oleh para umat karena perilakunya yang sangat baik dan juga berpengalaman dalam hal-hal yang menyangkut dengan spiritual. Mereka juga dihormati karena mereka sangat tekun dan juga mereka ini juga sadar dan juga mereka tenang. Biku dan bikuni ini adalah sosok yang bijaksana dan juga terpelajar. Mereka juga dapat menjadi guru Dharma dan juga menjadi sahabat yang terpercaya untuk kita dan memberikan teladan kepada kita. Sifat sangha. Jadi sangha ini juga memiliki sifat 9, yaitu pertama adalah supatipano yang artinya bertindak baik. Kedua ada ujupatipano yang artinya bertindak lurus. Ketiga ada nayapatipano artinya bertindak benar. Keempat ada samicipatipano yang artinya bertindak patut. Yang kelima ada ahuneo, layak menerima persembahan. Dan keenam ada pahuneo yang artinya layak menerima sambutan. Yang ketujuh adalah dakineo yang artinya layak menerima pemberian. Yang kedelapan adalah anjali karanio yang artinya patut menerima penghormatan yang semestinya. Dan terakhir yaitu kesembilan adalah anutaram punyaketam lokasa yang artinya ladang jasa tiada tara bagi dunia. Berikutnya adalah jenis sangha. Dari jenisnya saja sangha ini sudah dikelompokkan menjadi dua. Itu pertama adalah sangha yang belum mencapai kesucian atau biasanya disebut samuti sangha. Dan berikutnya kedua adalah sangha yang telah mencapai kesucian sotapana atau sotapati, sakadagami, anagami, dan arhata atau arahat. Manfaat berlindung kepada tiratana. Jadi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha atau tiratana memiliki manfaat untuk diri kita, baik di kehidupan sekarang ataupun di kehidupan yang akan datang. Jadi manfaatnya yang pertama, kehidupan di dunia ini penuh dengan perubahan dan kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan bagi diri kita. Oleh karena itu, kita dengan berlindung kepada tiratana kita bisa berpikir dan berperilaku dengan baik, sehingga kita bisa menyikapi dan memahami segala perubahan dan kondisi-kondisi yang kurang baik yang sedang terjadi pada diri kita. Dan hasilnya kita bisa hidup dengan lebih bahagia. 2. Semua makhluk pasti akhirnya akan mengalami kematian. Oleh karena itu, semua makhluk juga pasti akan takut di kehidupan yang akan datang akan terlahir di alam yang mana. Oleh karena itu, dengan berlindung kepada tiratana, kita bisa terhindar lahir di alam yang lebih rendah di kehidupan yang selanjutnya.
Ketiga, tujuan akhir dari pelindung kepada tiara tanah adalah mencapai pencerahan atau kebahagiaan tertinggi nirvana. Meskipun dalam kehidupan ini belum ada yang bisa merealisasikan, seseorang yang berlindung kepada tiara tanah di kehidupan yang selanjutnya akan diberi kemudahan untuk bisa bertemu dengan tiara tanah kembali dalam kehidupan yang akan datangnya. Aspek berlindung kepada tiara tanah. Umat Buddha tidak dianjurkan berlindung kepada tiara tanah dengan keyakinan membuta. Juga bukan terdorong oleh rasa takut terhadap tiara tanah. Berlindung kepada tiara tanah harus dilandasi oleh 3 aspek berikut ini. Aspek pertama, yaitu aspek perniatan. Langkah awal adalah memiliki kemauan atau kehendak. Kemauan atau kehendak ibarat energi penggerak yang akan membawa seseorang untuk mencari tahu dan memahami, serta dengan sadar bersikap aktif, bukan hanya bersikap pasif dan pasrah. Yang kedua, aspek pengertian. Sebelum kita berlindung kepada tiara tanah, kita harus tahu apa itu tiara tanah. Sangat tidak dianjurkan kita berlindung kepada sesuatu yang tidak kita mengerti, karena hal tersebut tidak akan membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Jika kita berlindung kepada tiara tanah tanpa tahu apa itu tiara tanah, kita hanya akan memiliki keyakinan yang membuta. Maka itulah kita perlu mengetahui makna dan perlunya perlindungan supaya memberikan harapan dan tujuan bagi kita. Aspek yang ketiga, aspek perasaan. Aspek perasaan adalah dorongan emosi dari dalam diri kita yang memiliki suatu perlindungan, percaya, bersyukur, dan penuh kasih, ikhlas mengabdi dan berbakti. Perasaan-perasaan inilah yang akan memberikan kita kekuatan, keteguhan, kedamaian, dan kebahagiaan di dalam hati kita. Makna berlindung pada tiara tanah. Buddha adalah pelindungan pertama kita. Di dalam kehidupan sehari-hari, Sang Buddha bisa dicerminkan oleh seorang guru yang mengajarkan pelajaran demi masa depan sukses kita. Dan juga mengajarkan kita untuk menghapus perbuatan-perbuatan buruk untuk membimbing kita kepada jalan yang lebih baik. Sama halnya kepada para umat Buddha. Umat-umat Buddha berlindung kepada Buddha bukan hanya untuk berdoa, pasrah, meminta keberuntungan. Makna berlindung kepada Sang Buddha berarti menjadikan sosok Sang Buddha untuk menjadi inspirasi-inspirasi sehari-hari kita untuk selalu berbuat perbuatan baik. Dengan mempraktikkan itu, akan dijamin kalian akan selalu menghidupi kehidupan yang akan selalu bermakna. Dhamma adalah perlindungan kedua kita. Sosok seorang Dhamma ini dalam kehidupan sehari-hari bisa dicerminkan oleh banyaknya tugas dan kemalasan. Semakin banyak tugas yang kita dapat dan semakin malas juga kita untuk mengerjakannya, pasti semakin lama juga itu tugas tidak akan selesai. Sama halnya dengan berlindung pada Dhamma. Berlindung pada Dharma akan hanya bermanfaat jika kita mengerjakannya. Contohnya bukan hanya seperti mendengarkan ceramah Bante, membaca buku tentang ajaran-ajaran Dhamma. Sebaliknya, kita juga harus selalu mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti menolong orang, mendonasikan uang untuk pembangunan wihara, membantu orang yang miskin, tidak membunuh. Dengan mengikuti ajaran itu, pasti kita akan selalu terhindar dari masalah kehidupan. Perlindungan ketiga kita adalah Sangha. Sosok Sangha dalam kehidupan sehari-hari bisa dicerminkan oleh orang tua kita. Orang tua kita adalah orang yang selalu membantu kita dalam kesulitan. Orang yang selalu mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik, belajar untuk masa depan kita, ataupun orang yang mengajak kita atau mengingatkan kita untuk selalu beribadah di wihara. Begitu pula juga Sangha. Sangha akan senantiasa mengingatkan kita untuk menjalani Dhamma. Ketika kita sedang kesulitan untuk memahaminya,
Sangga akan selalu mencari solusi terbaik untuk kita untuk memahaminya. Makna berlindung pada sangga adalah menjadikan sangga sebagai teladan hidup kita. Dengan meneladani sangga di hidup kita, maka hidup kita akan menjadi lebih bahagia. Sabda Buddha. Di hutan, di kaki pohon, atau di pondok kosong, engkau bisa ingat Sang Buddha. Tiada ketakutan akan muncul padamu. Namun jika engkau tak ingat Buddha, yang terbaik di dunia, Sang Banteng manusia, engkau bisa ingat Dhamma, yang membebaskan, yang dibabarkan dengan baik. Namun jika engkau tak ingat Dhamma, yang membebaskan, yang dibabarkan dengan baik, engkau bisa ingat Sangga, ladang jasa yang tiada tara. Bagi mereka yang ingat Buddha, Dhamma, Sangga, tidak akan muncul ketakutan, kegentaran, atau kengerian. Samyutta Nikaya 11.3 Dajaga Sutta. Maksud dari sabda Buddha ini adalah ketika kita merasakan ketakutan atau merasa tidak nyaman akan suatu situasi, maka ingatlah salah satu tiratana. Karena sesungguhnya tiratana itu satu. Ingatlah Buddha, ia yang begitu tenangnya menghadapi mara seorang diri. Dengan demikian kita bisa mencontoh sikap beliau dalam menghadapi rasa takut. Jika tak ingat Buddha, ingatlah Dhamma. Dhamma, ajaran mulia yang telah dibabarkan sempurna oleh Sang Bagawa, yang akan membawa kita menuju kebebasan. Jika tak ingat Dhamma, ingatlah Sangga. Sangga siswa mulia Sang Bagawa, yang bersama kita melatih diri bebas dari ketakutan, sehingga kita tak akan merasa sendiri dalam menghadapi ketakutan. Contoh dari sabda Buddha ini adalah pengalaman saya sendiri. Ketika itu saya sedang berada di ruang Dhammasala yang berada di rumah kakek saya. Ketika itu saya seorang diri sedang membaca buku. Lalu tiba-tiba ada suara di pojok jendela. Suara itu berkali-kali berulang. Dan ketika itu saya ketakutan dan berpikir bahwa ada hantu yang iseng kepada saya. Seketika itu juga saya ingat sabda ini. Yang pertama saya ingat itu, saya mengingat Buddha. Ketika itu saya ingat bahwa Buddha dengan begitu tenangnya menghadapi mara seorang diri. Ketika itu saya langsung merasa ketakutan saya itu lenyap seketika. Terima kasih telah menyaksikan Soki Hotu.